Bismillahirrahmanirrahim. Simulasi PPL daring 1 hari keempat. Teks prosedur. Nama Ria Permatasari, NIM 12 2017 013, Prodi FKIP Bahasa Indonesia, Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Uniski Kayu Agung, tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Solihah? Semoga selalu sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Ananda Solih dan Solihah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ananda Soli dan Solihah, indikator yang akan kita capai hari ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, struktur teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, kaidah teks prosedur, macam-macam teks prosedur, contoh teks prosedur, dan 8 menganalisis struktur teks prosedur dari contoh menyampul buku sekolah. Yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Ada yang tahu Ananda Soleh dan Solihah apa itu pengertian dari teks prosedur? Ya, jadi teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Misalnya, kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut akan ada cara atau langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan putih bersih seperti yang kamu inginkan. Cara yang disajikan pun langkah demi langkah secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Mengerti Ananda Soleh dan Solihah? Jika sudah mengerti, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu tujuan teks prosedur. Apa itu tujuan teks prosedur? Jadi, Ananda Soleh dan Solihah, tujuan dari teks prosedur untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi inilah tujuan dari teks prosedur. Lanjut ya. Yang ketiga yaitu struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini ada 4. Yang pertama, tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua yaitu bahan dan alat. Nah, bahan dan alat ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap.
Yang keempat yaitu penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Jadi, struktur teks prosedur ini terdapat 4. Yang pertama apa? Yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Lanjut ya. Yang keempat, ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur ini yang pertama menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Nah, apa itu kalimat perintah? Nah, kalimat perintah itu merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan keran air itu. Jangan membuat ribut anak-anak. Nah, itu adalah contoh dari pada kalimat perintah. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Ya, kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contoh, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Nah, lanjut ya. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya menambahkan atau memberikan keterangan pada kata lain. Contoh, ibu mengeris lobak menggunakan pisau tajam. Inta menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Nah, itu adalah contoh dari kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Lanjut ya, Ananda Sholih dan Sholihah. Yang kelima yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Memiliki 7 kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, kalimat deklaratif. Nah, kalimat ini berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Lanjut ya. Selanjutnya, kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misal, setelah ini, kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu verba material dan tingkah laku. Apa itu verba material? Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah, sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan, seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu partisipan manusia. Apa itu partisipan manusia? Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Dan yang terakhir yaitu bilangan penanda. Apa itu bilangan penanda? Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Jadi, ini adalah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Terdapat 7 kaidah kebahasaan. Lanjut ya, Ananda Sholih dan Sholihah. Yang keenam yaitu macam-macam teks prosedur. Nah, macam-macam teks prosedur ini terdapat 3 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2 atau 4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara login Facebook.
Selanjutnya, teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa juga memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Jadi inilah yang dinamakan dengan teks prosedur protokol. Yang ketujuh yaitu contoh teks prosedur. Nah, Ananda Solih dan Solihah ini adalah contoh dari teks prosedur dengan judul menyampul buku sekolah. Mari bersama-sama kita membaca teks contoh dari teks prosedur ini. Kita pahami terlebih dahulu isi dan maksud dari contoh tersebut. Kita baca bersama-sama ya Ananda Solih dan Solihah. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotoran saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi. Kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku diantaranya selotip, gunting, dan kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Berikut cara menyampul buku yang benar. Pertama, lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Yang kedua, buatlah 2 irisan berbentuk segitiga di tengah-tengah sisi panjang tepian sampul kertas atau tepat pada bagian punggung buku. Yang ketiga, lipatlah sisa sampul ke dalam sehingga membungkus setiap tepi buku. Lanjutkan pada ketiga sudut lainnya. Yang keempat yaitu lipatkan setiap tepian sudut sampul ke dalam agar sampul tidak mudah terlepas. Yang kelima, kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. Yang keenam, setelah selesai pada satu sisi, tutuplah bukumu dan tekan agar terlihat semakin rapat, lalu ulangi pada sisi lainnya. Dan yang terakhir yaitu beri nama bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Nah, jadi Ananda Solih dan Solihah ini adalah contoh dari teks prosedur dengan judul menyampul buku. Selanjutnya, kita analisis struktur teks prosedur dari teks menyampul buku sekolah. Mari sama-sama kita bahas dan kita analisis ya Ananda Solih dan Solihah. Yang pertama terdapat pengantar atau pembuka. Pengantar dari teks prosedur tersebut terdapat di awal paragraf. Penulis menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini adalah paragraf pertamanya. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotoran saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi. Kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Jadi ini adalah pengantar atau pembuka dari teks prosedur tersebut. Lanjut ya, yang kedua terdapat material. Nah, pada teks tersebut, material atau peralatan yang akan digunakan dijelaskan di awal paragraf pada kalimat keempat. Nah, seperti pada bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku diantaranya selotip, gunting, dan kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Nah, tahapan kegiatan disusun menggunakan angka, yaitu dari langkah 1 hingga 7. Di contoh teks prosedur yang berjudul menyampul buku sekolah tadi, terdapat 7 tahapan. Nah, ini lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Dan buatlah hingga seterusnya sampai ke tahapan ke-7. Jadi inilah hasil dari analisis struktur teks prosedur dari teks menyampul buku sekolah. Ananda Solih dan Solihah, apakah sudah paham mengenai teks prosedur? Nah, jika sudah paham,
Ibu memberikan tugas yaitu kalian membuat kesimpulan dan rangkuman mengenai teks prosedur yang telah dipelajari hari ini dan dikumpulkan besok pagi pukul 8 di email Ibu ya, atas nama Ria Permatasari 2525@gmail.com. Jadi cukup sampai di sini ya Ananda solih dan soliha materi kita pada hari ini. Semoga Ananda solih dan soliha dapat menerima dan memahami pelajaran yang telah Ibu berikan dengan baik. Ananda solih dan soliha, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini bisa langsung menghubungi Ibu di grup kelas kita ya. Nah, Ibu akhiri, apabila terdapat kata yang salah, Ibu mohon ampun kepada Allah. Apabila terdapat kata yang salah, Ibu mohon maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.